Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azri Fatika, NPM 2021 14582, kelas S6E, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Indah-Prasta PGRI. Nah, pada video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pembinaan Kompetensi Mengajar dengan dosen Dr. Muhammad Ramadana SMPD. Nah, tugas ini itu temanya tentang jika saya menjadi guru, maka menjadi guru di zaman sekarang itu bukan hal yang mudah ya. Bahkan banyak orang yang nggak berminat untuk menjadi guru karena banyak yang bilang kalau gaji guru itu terbilang cukup sedikit, apalagi buat yang honorer ya. Jadi guru itu masih sering dianggap sebelah mata oleh beberapa orang. Padahal tugas guru selain mendidik juga saya mendidik secara akademik, juga mendidik akhlaknya peserta didik. Nah, lalu jika saya menjadi seorang guru, saya akan menjadi guru yang pertama bisa menginspirasi peserta didiknya. Nah, jadi seorang guru itu harus bisa menginspirasi peserta didik. Nah, agar peserta didik itu bisa lebih semangat atau termotivasi dalam kegiatan belajar. Nah, selain itu juga saya ingin menjadi guru yang bisa menciptakan lingkungan belajar yang positif. Lingkungan belajar yang positif itu yang seperti apa? Jadi lingkungan belajar yang positif ini yang lebih kondusif. Nah, adanya interaksi dua arah antara guru dan peserta didik. Jadi tidak terlalu monoton yang mana sangat membosankan peserta didik. Nah, selain itu pada proses pembelajarannya pun terarah dan jelas. Jadi apa yang dikomunikasikan oleh guru tersampaikan dengan jelas kepada peserta didiknya. Nah, lalu saya juga ingin menjadi guru yang punya komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik itu adanya umpan balik. Yang tadi sudah saya jelaskan, adanya umpan balik dari peserta didik ke guru dan guru ke peserta didik. Jadi pembelajaran itu akan mudah dipahami karena adanya umpan balik dan komunikasi yang jelas. Nah, selain itu, lalu menjadi guru juga harus selalu terus belajar dan berkembang. Jadi banyak-banyak literasi agar tahu perkembangan belajar yang lebih efektif, karena kan kurikulum di Indonesia itu kan berubah-ubah ya. Nah, jadi kan guru juga harus menyesuaikan dengan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, itu pasti kan butuh proses dan butuh waktu buat belajar untuk memahami dari kurikulum tersebut. Nah, selain itu, saya juga ingin menjadi guru yang bisa menjadi teladan bagi peserta didiknya. Nah, lalu gimana sih biar saya bisa menjadi teladan bagi peserta didiknya? Itu dengan cara ketika saya di kelas, saya harus memakai pakaian yang sopan, lalu saya usahakan untuk tidak berangkat telat atau tepat waktu, karena kan guru itu kan digugu dan ditiru. Jadi kalau misalnya dari gurunya aja kurang disiplin, pasti nanti peserta didiknya juga akan malas untuk lebih disiplin. Jadi untuk mengajarkan kedisiplinan terhadap peserta didik, seorang guru juga harus disiplin pada dirinya sendiri dulu gitu. Nah, selain itu, saya juga ingin membangun hubungan dengan orang tua peserta didik, karena kan kalau di sekolah memang menjadi tanggung jawab guru, tapi kita juga sebagai guru perlu mengkomunikasikan kepada orang tua peserta didik. Misal kalau misalnya ada masalah pada peserta didik, kita bisa tahu nih, ini kenapa ya bisa kayak gini, terus kan habis itu kalau misalnya ada perubahan dan perkembangan dari peserta didik, baik yang jadi buruk menjadi baik atau dari baik menjadi buruk, kita bisa komunikasikan kepada orang tuanya. Untuk orang tuanya juga membantu mengarahkan dan tahu perkembangan peserta didiknya, tahu perkembangan anak-anaknya maksudnya. Nah, selain itu seiring dengan perkembangan teknologi, seorang guru juga harus bisa menggunakan teknologi dengan baik. Jadi pembelajaran tuh bisa dicampur dengan perkembangan teknologi. Misalnya agar tidak jenuh peserta didiknya, kita bisa pembelajaran melalui menonton film yang mendidik, yang ada makna atau bisa memotivasi peserta didik agar lebih semangat lagi untuk belajarnya dan sekolahnya. Nah, selain itu
saya ingin mengembangkan beberapa metode pembelajaran. Jadi kalau misalnya dulu saya sekolah kan kebanyakan tuh metode pembelajaran hanya kayak ceramah ya, jadi kebanyakan guru yang ngomong, siswa mendengarkan, nah itu kan pasti bikin ngantuk. Nah kalau misalnya saya jadi guru, saya ingin pembelajaran tuh yang melibatkan peserta didik. Jadi tidak hanya guru yang aktif, tapi peserta didiknya juga aktif. Nah misalnya itu seperti kerja kelompok atau proyek-proyek berbasis masalah seperti itu. Nah itu kan nanti kan adanya timbal balik, adanya komunikasi dan nah selain itu saya juga akan melakukan pembelajaran tuh yang dilakukan di luar kelas ini agar peserta didiknya itu tidak jenuh atau bosan. Karena kan kalau misalnya pembelajaran di dalam kelas itu kan biasanya tuh ada yang bosan gitu. Nah sesekali nanti saya akan mengajak peserta didik untuk melakukan kegiatan belajar di luar sekolahan, atau mungkin pas ada praktek langsung bisa dilakukan di luar sekolahan yang berkaitan dengan materi. Saya juga ingin menjadi guru yang bisa dekat dengan peserta didiknya, bisa menjadi tempat curhat, tempat cerita peserta didiknya. Jadi peserta didik itu bisa nyaman juga ke guru dan bisa terbuka gitu. Karena kan kalau misalnya di fase-fase umur di jenjang pendidikan umur SMP, SMA itu kan mereka masih labil dan mencari jati diri gitu kan ya. Nah saya akan melakukan pendekatan dan mendengarkan keluh kesah peserta didik. Nah selain itu, jika saya menjadi seorang guru terus ada siswa yang melakukan kesalahan, saya juga tidak akan langsung mengejar siswa tersebut, karena saya sendiri pernah mengalami dulu semasa sekolah. Saya membuat kesalahan sedikit pas waktu SD gitu, buat kesalahan dengan teman saya, berantem gitu, tapi guru tersebut langsung mengejar tanpa mendengarkan kedua belah pihak. Jadi hanya menyalahkan satu pihak dan menghukum satu pihak saja gitu. Nah kalau misalnya saya jadi guru pun saya tidak akan jadi seperti itu. Saya akan berusaha mencari jalan terbaik jika ada siswa yang bermasalah gitu kan, lalu mengkomunikasikan kepada orang tuanya, kira-kira kenapa ini anak bisa kayak gini gitu kan, agar orang tuanya juga di rumah bisa membimbingnya. Balik yang tadi saya sudah jelaskan ya, bahwa saya juga ingin membangun komunikasi dengan orang tua ya, tujuannya ini untuk sama-sama memantau perkembangan dari peserta didiknya. Jadi orang tua pun terlibat dalam perkembangan peserta didik. Nah, saya juga tidak ingin menjadi guru yang killer. Saya ingin menjadi guru yang ramah dan dekat terhadap peserta didik. Karena kalau misalnya guru killer itu biasanya itu ditakutin oleh peserta didik. Jadi sebelum mulai pelajaran biasanya itu peserta didik itu tegang dan malas untuk mengikuti pelajaran karena guru tersebut galak kan. Nah, jadi jika saya menjadi guru pun saya ingin pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas itu menyenangkan dan tidak membosankan. Lalu banyaknya kasus bullying akhir-akhir ini itu menjadi tugas yang sangat berat bagi seorang guru, karena guru kan selain mendidik secara akademik juga harus mendidik akhlaknya agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik, yang bertanggung jawab dan takwa kepada Tuhannya. Nah, jika saya menjadi seorang guru pun saya juga ingin memberikan pemahaman tentang solidaritas antar sesama temannya. Jadi untuk mencegah adanya tindak bullying. Jadi saya ingin memupuk rasa sayang antar sesama temannya. Karena kan kasus bullying ini tuh udah banyak banget terjadi di Indonesia ya. Nah, guru tuh berperan buat memerangi kasus bullying ini. Nah, jadi ya seorang guru harus bisa mendidik akhlak peserta didiknya agar tidak terjadi kasus bullying lagi. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Jadi pada kesimpulannya, saya ingin menjadi guru yang lebih kompeten dengan mengikuti perkembangan zaman, dan selain mendidik, saya juga ingin menjadi guru yang bisa membimbing akhlak peserta didiknya agar menjadi pribadi yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang ada. Nah,
saya juga ingin menjadi guru yang bisa lebih dekat dengan peserta didiknya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.